Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Endang Siti Rahistorus dan kita akan membahas mengenai gaining experience and the jobs. Bagaimana cara mendapatkan karir yang tepat buat kamu yang lagi fresh graduate cari menentukan perusahaannya. Oke, next. Gaining experience and the job search. Selanjutnya, ah, banyak anak muda yang bertanya, pengalaman apa yang dapat dari yang akan menjadi suatu value bagi mereka. Mereka misalnya kamu fresh graduate, kamu masih memiliki misalnya magang, organisasi, bahkan kamu masih misalnya part-time atau freelance, biasanya itu yang kamu lakukan untuk mengerjakannya di semasa kamu kuliah ataupun sampai kamu fresh graduate. Nah, pengalaman dapat datang dari berbagai kesempatan magang atau part-time atau freelance, penelitian, liburan, sekolah ke luar negeri, atau kursus. Misalnya kamu ikut seminar, ataupun kamu ikut webinar, workshop, ataupun table manner, organisasi eksternal ataupun internal kampus yang pernah kamu ikuti, kamu sebagai mahasiswa. Nah, tentunya juga ini tidak akan menjadi suatu penghalang buat kamu untuk bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan passion dan minat kamu. Ini akan menjadi suatu value. Nah, tapi kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara pengalaman ini akan dapat berkembang buat kamu. Nah, itu pengalaman yang kamu dapatkan tadi itu akan menjadi memberikan kesempatan baru. Misalnya kamu bisa menerapkan konsep akademik di dalam praktik nyata. Ini jelas sekali kamu memiliki yang namanya teori. Yang kedua, kemungkinan pekerjaan di masa depan. Dan atau bahkan juga kamu memiliki networking dengan mereka yang berbeda jenis pekerjaan. Pastinya misalnya kamu memiliki keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis, kerjasama, kepemimpinan, tanggung jawab juga saat kamu mau memilih perusahaan, memilih karir yang tepat dengan diri kamu sendiri. Ini tentunya akan menjadi tanggung jawab yang besar. Di saat kamu memulai karir kamu juga harus memiliki yang namanya komitmen untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dan dengan tetap menerapkan juga pengetahuan tentang teknologi baru. Kamu juga akan mempelajari keterampilan yang terbiasa dengan situs-situs yang baru. Misalnya teknologi baru ini nggak usah jauh-jauh berbeda. Saat kamu kuliah juga kamu sudah menggunakannya. Misalnya kamu menggunakan Excel atau tools-tools software lainnya ataupun spreadsheet dan bahkan banyak Google Workspace yang pernah kamu gunakan saat kamu kuliah. Ini juga akan sangat membantu kamu di dalam mencapai karir dan kesempatan yang baru kamu. Nah, karir development proses ini akan sangat penting kita akan ulas di sini, yaitu adalah akan membahas mengenai 4 macam. Di sini segmennya saya bagi dalam 4 macam. Yang pertama, self assessment. Kita sudah sering mendengar bagi anak muda di sosial media ini banyak banget. Yaitu minimal, siapakah saya? Kamu tuh siapa? Gitu. Kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa mengenal diri kamu. Orang lain enggak. Mungkin mereka hanya melihat secara fisiknya saja, secara dari luar. Tapi di dalam keseluruhan diri kamu, hanya kamu yang mengenal kamu. Tentunya kamu juga harus bertanya, minat kamu apa, keterampilan kamu apa, nilai kamu itu apa sih? Supaya perusahaan bisa meng-hire kamu, kamu cocok di posisi tersebut, kamu bisa pas dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu harus kamu pertimbangkan juga, gaya kerja kamu itu bagaimana, apakah kamu itu gaya kerjanya kamu sebulan, 2 bulan, 3 bulan masuk, setelahnya kamu enggak. Nah, itu enggak kompeten, enggak ber-value lagi. Nah, perusahaan akan bisa menilai kamu secara seperti itu dilihat dari fisik di luar kamu saja. Itu akan terlihat. Nah, kamu perlu menanyakan diri kamu. Misalnya, minat kamu di mana? Kamu sebagai mahasiswa, minatnya itu misalnya kamu sebagai jurusan marketing, misalnya administration marketing, kamu minatnya di marketing atau di sales. Ya, kamu harus mengulik mengenai salesnya. Kamu tuh misalnya suka berkomunikasi, membangun hubungan kontak dengan orang lain, dan kamu tuh senang berbicara. Nah, itu akan menjadi suatu value buat kamu di bidang tersebut. Nah, selanjutnya exploration. Kamu harus bisa mengeksplor diri kamu. Kesempatan di luar sana itu ada banyak banget pekerjaan. Ada banyak kesempatan. Tapi yang akan menjadi pertanyaan, apakah kamu sesuai minat mereka?
bakat, value kamu itu sesuai dengan perusahaannya atau tidak. Nah, itu akan menjadi pertanyaan besar buat kamu sekaligus menjadi kesempatan. Kamu perlu mengeksplor diri kamu dengan pengalaman kamu, misalnya hanya organisasi magang tersebut, ya kamu harus mengembangkannya, misalnya mengikuti digital entrepreneurship yang lainnya atau mengikuti training, bahkan sertifikasi juga kamu harus bisa lebih aktif lagi menguliknya. Yang ketiga yaitu adalah focusing. Fokus kepada perusahaan manakah yang akan kamu cari, yang akan kamu tuju. Perusahaan mana ya nih yang tepat buat saya? Saya jurusan ini, perusahaan saya mau ke divisi yang ini. Saya cocoknya di fashion yang ini. Nah, cari tahu perusahaannya di mana, misalnya kamu mau BUMN kah, startup kah, mau bikin bisnis kah, aktif di sini kah, di salah satunya. Nah, ini akan menjadi suatu fokus kamu. Perlu yang namanya search. Kamu men-search, misalnya dari internet, browsing, media sosial sekarang sudah banyak. Kamu dengan gampang bisa mencarinya. Misalnya dari juga ada yang merekomendasikan, kamu bisa tanya mereka. Nah, selanjutnya job search and action plan. Nah, ini akan menjadi kunci dari career development proses kamu. Yaitu setelah kamu mencari self-assessment kamu, exploration, focusing, nah, kamu membuat mereka menjadi suatu rangkaian, yaitu resume CV kamu, menceritakan diri kamu siapa, profil kamu siapa, pendidikan kamu apa, pengalaman kamu apa, keterampilan, minat, dan bakat kamu. Nah, portofolio kamu juga penting buat di sini. Setelah kamu bikin CV dan resume, yaitu adalah tahapan wawancara. Kamu sudah mencari nih perusahaannya tadi. Kamu perlu dong persiapan wawancara. Nah, persiapan wawancara ini kamu bisa search siapa diri kamu, ceritakan tentang diri kamu, apa yang akan menjadi kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, kenapa perusahaan harus meng-hire kamu dan kenapa kamu cocok di divisi tersebut? Nah, ini harus kamu pahami lagi sesuai dengan bidang yang akan menjadi karir kamu ke depannya. Build professional network. Nggak kalah penting juga dari karir development proses ya. Nah, bagaimana cara membangun karir network? Misalnya nih, sekarang itu lagi booming ya namanya personal branding. Nah, baik dari misalnya media sosial kamu itu harus menggambarkan diri kamu. Misalnya Instagram, TikTok, YouTube, bahkan situs aplikasinya itu ya adalah sekarang itu adalah LinkedIn. Ini sudah menjadi profesional, sudah internasional. Kamu harus memiliki akun LinkedIn. Kamu bisa membagikan profil kamu juga bisa connected ke berbagai perusahaan, pertemanan kamu misalnya yang sesuai dengan perusahaan yang kamu incar, karir kamu tuh di mana. Kamu bisa berbagai perusahaan atau bahkan orang yang bekerja di dalam perusahaan itu kamu bisa terhubung dengan mereka, bisa mengkoneksikan pertemanan. Nah, informasi tentang interview juga kamu bisa cari tahu di sana. Sudah banyak mereka yang menggunakan itu dan sudah banyak menceritakan tentang karir. Dan buat akun media sosial lainnya yaitu tadi Instagram, TikTok, LinkedIn, atau bahkan YouTube juga kamu bisa dan aplikasi website lainnya juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara membangun career network? Yaitu tadi CV, portofolio, elevator pitch, research, dan catatan. Nah, siapkan untuk diri kamu, deskripsikan diri kamu itu nggak usah panjang-panjang, yang serelate dengan kamu lah gitu intinya. Apa yang akan menjadi value kamu yang bisa kamu tuh sedang menjual diri kamu lah intinya ke perusahaan itu. Bagaimana supaya konsumen itu membeli kamu? Anggaplah perusahaan itu konsumen kamu. Bagaimana mereka harus membeli kamu gitu. Nah, selanjutnya, meet profesional. Ini juga saat kamu sudah membuat CV kamu, sudah kamu research perusahaannya. Nah, saatnya itu adalah meet ke perusahaan. Informational interviews. Nah, cari tahu siapa yang akan kamu wawancara. Siapa yang akan mewawancara kamu? Perusahaan apa itu? Kamu lakukan browser, misalnya produk perusahaan itu apa yang akan menjadi tantangan perusahaan itu beberapa tahun, misalnya perkembangan perusahaannya bagaimana, visi misinya juga bisa kamu pelajari. Nah, hubungi melalui kontak yang
kamu dapatkan. Perkenalkan diri kamu, jelaskan maksud dan tujuan kamu, buat jadwal di waktu luang. Ingat untuk menghubungi perusahaan itu di waktu jam kerja, jam 8 sampai jam 4 lebih lah ya gitu, dari Senin sampai Jumat. Nah, setelah kamu menghubunginya, persiapkan diri kamu untuk wawancara, latihan, interview sendiri. Pastikan kamu sudah mencari informasi mengenai perusahaan tersebut, riset secara mendalam. Misalnya ada teman yang kamu kenali di situ dari LinkedIn, misalnya kamu cari tahu, kamu bisa tanya mereka bagaimana tahapan interviewnya, apakah pertanyaan mereka misalnya akan muncul gitu. Nah, next informational interview masih ya, lakukan wawancara. Pastikan kondisi kamu itu fit saat besoknya kamu wawancara, tidur dengan nyenyak, misalnya atur berkas-berkasnya. Pastikan kamu juga sudah datang lebih duluan dari jam yang ditetapkan. Atur alur wawancara kamu, postur tubuh, gaya bicara kamu, gitu. Jangan lupa ucapkan terima kasih saat kamu misalnya datang interview ataupun kamu melalui pesan. Aturnya supaya kamu bisa dimiliki nilai tambah buat kamu. Nah, setelah kamu selesai melakukannya, evaluasi dan selalu melakukan yang namanya recheck, yaitu kamu harus mengecek diri kamu juga. Apa sih tadi pertanyaannya itu? Kayaknya ada deh salah saya bicara sedikit. Nah, kamu atur supaya misalnya interview selanjutnya kamu bisa memiliki pertanyaan yang pas buat mereka, supaya pandangan positif kamu juga mereka dapatkan. Apa yang dapat kamu memberikan informasi ke mereka, kamu sudah dapatkan. Nah, bagaimana hasil wawancaranya? Ya, tetap berdoa juga, tetap andalkan apa yang menjadi sesuai dengan kamu lakukan yang terbaik. Karena bagian lolos tidak lolosnya itu urusan mereka dan hanya Tuhan yang tahu gitu. Namun tetap harus menerapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik sesuai value kamu. Nah, selanjutnya, alur dalam mencari lowongan pekerjaan. Nah, ini tuh sudah banyak ya yang menyebar bahkan di media sosial, banyak kok orang-orang yang sudah membagikan ini konten-kontennya, bahkan di Google juga banyak sudah sering kita temukan. Nah, ini sudah menjadi hal yang biasa, tapi ini pun menjadi hal yang menjadi tantangan terbesar buat kamu. Karena bukan cuma kamu yang mencari pekerjaan, banyak di seluruh dunia. Bahkan di satu Indonesia ini pun saja banyak yang mencarinya, bahkan fresh graduate lulusan juga banyak, bahkan anak SMA pun akan menjadi suatu tantangan buat kamu bahkan. Nah, yang pertama itu pilih tipe atau jenis pekerjaan yang kamu minati. Jangan asal pilih. Banyak ini kesalahan bagi mereka. Salah pilih, yang bahkan udahlah daftar dulu aja gitu. Nah, itu nggak bisa karena mungkin value kamu nggak pas dengan mereka. Jadi kamu harus menguliknya dengan lebih dalam lagi. Kamu harus pelajari apakah sesuai dengan saya. Jangan cuma karena gengsi kamu nggak bisa dipilih lagi. Karena kamu tadi hanya menerapkan gengsi aja. Yang kedua, siapkan berkasnya dan buat timeline-nya. Banyak kok sekarang tools-tools yang bisa kamu bikin timeline-nya, perusahaan ini, apa ini, sampai kapan, pendaftarannya dimulai kapan, berkas-berkasnya bagaimana, kamu sudah banyak kok aplikasi-aplikasinya. Kamu bisa menerapkannya langsung. Nah, perhatikan juga kapan perusahaan itu yang akan membuka lowongannya. Misalnya kamu udah search nih, aku mau ke perusahaan ini, misalnya ke bank, misalnya ke BUMN atau pertambangan nih. Ya, kamu harus sudah jauh-jauh hari mengetahui kapan mereka membuka, bahkan media sosialnya pun kamu sudah mengikutinya. Nah, yang ketiga, cari informasi dan buat daftar pekerjaan yang kamu temukan. Setelah kamu temukan, kamu bikin catatan kecil kamu sendiri yang bisa kamu pahami sendiri, yang hanya kamu yang bisa pahami dan kamu mengerti gitu. Jangan kamu tulis kamu nggak paham, itu sama aja jong. Yang keempat, siapkan CV dan portofolio terbaru yang terbaik dari kamu. Setelah kamu melakukan misalnya interview, misalnya ada kejanggalan yang kamu temukan, segera evaluasi secara koreksi. Karena hanya kamu yang tahu itu salah atau tidak. Perusahaan akan mereviewnya dengan sistem ATS. Banyak
Ya, ada yang ATS, ada yang misalnya resume secara yang lengkapnya gitulah. Yang kelima, daftar. Dan yang keenam, wawancara, yaitu persiapan. Yang ketujuh, dapatkan pengumuman hasil wawancaranya dan tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kamu. Dan yang pastinya juga evaluasi dan negosiasi. Ini pun akan menjadi suatu kamu sudah diterima. Dan tetap juga jujur, karena jika kamu ketahuan bohong itu bisa mereka tahu. Karena para rekruter itu, HR itu juga mereka tahu kamu bohong atau tidak. Jadi tetap yang melakukan yang terbaik dan jujur. Karena kalau kamu jujur, mereka juga tahu kamu itu baik perilaku dan attitude-nya. Nah, segitu aja yang bisa saya bagikan. Jika ada yang mau komen, ada pun yang mau pengen misalnya filenya atau handbooknya saya bisa berikan, dan kamu bisa komen mau tips apa lagi tentang misalnya persiapan CV, resume, atau cara membuat upgrade personal branding melalui LinkedIn ataupun yang lainnya. Oke, bye-bye, see you next time.